Indonesia dikenal sebagai negara dengan luas wilayah perairannya mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayahnya. Hal ini tentu berdampak terhadap potensi kelautan dan perikanan yang tinggi. Salah satunya adalah potensi perikanan tangkap yang mencapai 6,5 juta ton per tahun. Seiring dengan luas wilayah perairan, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra yang menyebabkan Indonesia berbatasan di laut dengan 10 negara tetangga. Di antaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan suatu negara. Kompleksitas permasalahan di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut. Seperti kegiatan pengiriman barang antar negara yang dilakukan melalui laut. Ditambah lagi dengan isu-isu perbatasan, keamanan, dan kegiatan ekonomi, termasuk pencurian ikan atau illegal fishing, yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing dari negara tetangga Indonesia. Pada kenyataannya, potensi tersebut belum dapat dirasakan manfaatnya secara optimal karena beberapa permasalahan utama, di antaranya illegal unreported, unregulated fishing atau IUU fishing dan destructive fishing. Kegiatan IUU fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing atau KIA yang berasal dari beberapa negara tetangga dengan modus operandi antara lain tanpa izin, double flagging, manipulasi perizinan, dan transhipment. Kegiatan illegal fishing secara nyata telah merugikan masyarakat nelayan dan bangsa Indonesia. Bahkan, hitung-hitungan secara ekonomi, kerugian akibat illegal fishing dapat mencapai 300 triliun setiap tahunnya. Kegiatan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI telah menyebabkan kerugian yang besar, serta merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi dan diselesaikan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengemban tugas melaksanakan pengawasan yang bertujuan mewujudkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan pengawasan harus senantiasa ditingkatkan khususnya di wilayah-wilayah dianggap rawan illegal fishing, yaitu perairan Natuna, sebelah barat Provinsi Kalimantan Barat, perairan sebelah utara Sulawesi, dan perairan Arafura. Selain itu, tentunya juga pengawasan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus tidak luput dari pengawasan. Kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP adalah terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan SDKP guna menegakkan undang-undang bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak lingkungan. Kapal pengawas dari mulai Januari sampai dengan hari ini memeriksa 2.225 kapal KII maupun KIA. Karena satu kapal itu bisa beberapa kasus,
Dari 139 yang ditangkap itu, yang diproses 159 kasus. Sampai dengan hari ini, penenggelaman kapal oleh aparat penegak hukum perikanan, dalam hal ini KKP, Polair maupun TNI AL, sudah 106 kapal, ulangi 101 kapal yang ditenggelamkan. Hasil monitoring sampai dengan hari ini terdetek 1.666 kapal dari monitor PMS yang dari izinnya yang masih berlaku CP maupun CP sampai dengan hari ini 3.700-an. Dari 1.666 hasil monitoring PMS itu kapal luar dan kapal dalam, untuk khusus kapal luar ataupun ex asing hanya 13 dari yang sebelumnya ribuan kapal yang termonitor oleh PMS. Jadi sekarang tinggal 13, itu pun semuanya di derbaga dan satu yang masih ada di Thailand. Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, ditetapkan strategi meningkatkan koordinasi dengan lintas penegak hukum di laut, mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pengawasan SDKP di daerah, mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan terpadu, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP, meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kerjasama pengawasan di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Lebih bagus lah Bang, bagus. Perlu pun dibakar aja dia, kan itu kan, dimusnahkan. Karena kita kan nelayan kecil, orang tuh kan udah besar kali Bang, bukannya kan itu kan. Cuman ya Bang ya, mengganggu tanah juga itu Bang, menguruk kali kan itu kan. Ya, sekarang kan udah kurang dia katrol-katrol kan, agak lumayan sih kan itu kan. Ya, boleh orang tuh bikin usaha itu, tapi ya jangan di bagian lingkungan dan lain kecil lah kan itu kan. Di wilayah kita lah Bang, di wilayah kita bisa orang tua kan itu kan. Cuman janganlah daerah-daerah pinggir ataupun apa kan, jarak 100 mil dari pinggir lah kan gitu. Landun udah operasi di Indonesia nih, di Kalimantan Barat nih lah bagus, malah pendapatan kami lebih besar. Nah, kalau semenjak di kapal asing ditangkap, tangkapnya itu lumayan banyak. Sekarang masih ada, tapi enggak seperti dulu lah. Tapi ada di sebelah utara sana, di daerah Natuna lah. Perbatasan ya? Perbatasan. Kalau seperti kami nelayan kecil enggak berani ngusir Bang. Kenapa? Karena kapalnya terlalu besar. Kadang-kadang dia bawa senjata, kadang-kadang kita ngusir mungkin kena tabrak. Kita nengok dia jauh ya dia, 2 buah gini kita udah kena usir, dia yang ngusir kita, bukan kita yang ngusir dia. Kami cuma minta bisa dioperasikan ya, tol mini ini. Kalau kami nak ngarap bantuan pemerintah itu lama. Lama. Cuma kami minta bisa operasi di bawah 30 GT lah. Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar di dunia. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional. Diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi, serta iklim sosial yang kondusif. Sayangnya, sejumlah wilayah laut di Indonesia kerap menjadi korban aksi penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Untuk mengatasi permasalahan illegal fishing di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan tindakan penenggelaman kapal sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yaitu dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus
berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sekarang di Undang-Undang Perikanan pasal 69 kan sudah jelas melanggar dan cukup alat bukti bisa dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Makanya kita berembuk ini dalam artian biar pelaksanaan teknis di lapangan khususnya pemenan kapal dari Pol Air, dari TNI AL maupun dari KKP itu tidak bingung gitu. Selanjutnya, upaya tindakan khusus berupa penenggelaman juga dilakukan sesuai dengan pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu benda dan atau alat yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, penenggelaman terhadap kapal-kapal illegal fishing juga dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam KUHP. Sejak era pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, setidaknya dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 telah ditenggelamkan sebanyak 107 kapal perikanan ilegal dari berbagai negara. Jumlah terbanyak berasal dari Vietnam, 39 kapal, kemudian dari Filipina, 34 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 6 kapal, Indonesia 4 kapal, Papua Nugini 2 kapal, dan RRT 1 kapal. Konsistensi pemerintah dalam memberantas illegal fishing dan menenggelamkan kapal-kapal pelaku illegal fishing telah memberikan efek yang positif bagi nelayan Indonesia. Saat ini, berdasarkan temuan di lapangan dan pengakuan dari nelayan di berbagai daerah, setelah diterapkan kebijakan yang tegas terhadap pemberantasan illegal fishing, hasil tangkapan kapal-kapal nelayan meningkat signifikan. Selain itu, komitmen yang tegas dari pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan illegal fishing juga memberikan dampak positif terhadap ekspor komoditas perikanan ke Amerika Serikat. Sejumlah produk perikanan Indonesia seperti kepiting beku, ikan sardin, daging kodok, ikan kaleng, lobster olahan, dan rajungan dibebaskan dari tarif bea masuk atau dengan kata lain dikenakan tarif 0% sejak tanggal 29 Juli 2015. Kita curi ikan-ikan di perairan Indonesia. Ayo! Nelayan Indonesia takut pada kita. Ampun, ampun. Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dalam beberapa periode. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung menenggelamkan 12 kapal pelaku illegal fishing. 12 kapal yang ditenggelamkan tersebut merupakan kapal-kapal laut yang diproses hukum oleh KKP, yaitu 8 kapal, dan TNI AL 4 kapal. Penenggelaman dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2015. Pada tanggal 19 Oktober 2015, KKP menenggelamkan 4 kapal berbendera Vietnam di Pontianak dan TNI Angkatan Laut menenggelamkan sebanyak 4 kapal berbendera Filipina di Tarakan. Sementara itu, tanggal 20 Oktober 2015, KKP menenggelamkan 3 kapal, 2 Vietnam dan 1 Thailand di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan 1 kapal berbendera Thailand di Langsa, Aceh. Penenggelaman
dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah sehingga kondisi kapal tetap terjaga dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman. Diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut sehingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kegiatan penenggelaman dilaksanakan atas kerjasama yang intensif dari KKP, TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya diwujudkan melalui berbagai dukungan. Khususnya unsur-unsur kapal pengawas KKP, KRI, TNI Angkatan Laut, dan kapal polisi dari Polri. Setelah menenggelamkan 12 kapal perikanan ilegal, pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP kembali menenggelamkan 6 kapal perikanan asing atau KIA ilegal berbendera Vietnam di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Oktober 2015. Keenam kapal tersebut merupakan barang bukti yang masih dalam proses penyidikan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun telah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk dimusnahkan. Penenggelaman 6 kapal tersebut atas dasar penetapan dari Pengadilan Negeri Batam, maka KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pemusnahan terhadap 6 kapal tersebut dengan cara ditenggelamkan. Penenggelaman ini dilakukan untuk menegakkan kedaulatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, penenggelaman kapal ilegal juga dilakukan untuk memutus mata rantai kegiatan illegal fishing, memberikan efek gentar kepada para pelaku, serta meningkatkan efisiensi proses hukum yang berjalan. Penenggelaman 6 kapal pelaku illegal fishing tersebut dilakukan dengan mengacu pada pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyebutkan benda dan atau alat yang digunakan dan atau yang dihasilkan dari tindak perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini juga diperkuat dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang barang bukti kapal dalam perkara pidana perikanan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti, maka hendaklah dimusnahkan atau dilelang. Penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kapal-kapal yang ditenggelamkan yaitu 1. KMBV 95228 TS 35 GD, 2. KMBV 95472 TS 32 GD, 3. KMBV 95632 TS 36 GD, 4. KMBV 75169 TS 32 GD, 5. KMBV 95609 TS 36 GD, dan 6. KMBV 95038 TS 35 GD. Keenam kapal yang diawaki oleh 43 orang WNA Vietnam tersebut tertangkap tangan oleh kapal pengawas Hiu Macan 005 milik KKP pada tanggal 1 Agustus di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia sekitar perairan Anambas, Kepulauan Riau. Saat tertangkap, kapal-kapal tersebut sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia menggunakan alat tangkap pancing rawai tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan dari pemerintah RI. Keenam kapal yang telah menangkap ikan sebanyak 9.171 kg disangkakan melanggar pasal 93 ayat 2, Jungto pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara bertahap terus meningkatkan kemampuannya dalam menjaga dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, diharapkan praktek-praktek perikanan ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia semakin berkurang. Keterlibatan masyarakat kelautan dan perikanan sebagai mitra kerja sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan yang lebih efektif dan efisien. Mari wujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.